Kan Mbak Zola ini adalah certified matchmaker ya. Maksudnya yang disertifikasi itu apanya maksudnya? Nah, Kan cinta ini kan emosi sebenarnya kan. ini kasarnya mak comblang bukan sih? Kasarnya Iya. mak comblang bener ya? Kalau di bahasa Indonesia jadinya mak comblang. Oke. Love Hunter. Menurut sains, gimana caranya kita tahu gebetan kita itu adalah the one? Sekarang aku kasih tahu, there's no such a thing as the one. Menurut sains itu jemput sama bayar makan tuh effort bukan, Mbak? Apa bare minimum? Tapi banyak orang yang melakukan hal-hal yang lebih gila lagi Mbak sebenarnya. Demi cinta gitu loh, ya kan. Lo tau gak sih hal-hal tergila yang dilakukan orang untuk pasangannya? Nah, Apa tuh ya? orang beda-beda lah ya. Ada yang tertarik misalnya dengan orang yang baik misalnya, dengan orang yang pinter ya kan, kayak sapioseksual misalnya. Tapi banyak juga orang-orang yang punya referensi laki-laki atau wanita tuh yang bener-bener aneh. Tapi Mbak udah tau belum Mbak kalau sekarang tuh lagi tren ya kan nyewa pacar. Kayaknya udah sering dengar deh dulu juga. Udah sering denger ya? 2 Dulu tahun juga belakangan udah ini ada. lah. Enggak harus zaman dari kapan juga itu juga udah ada. Lebih terang-terangan sekarang ya, sewa pacar online yang bener-bener diekspos. Bener-bener diekspos. Bahkan sampai masuk TV segala ya kan. Masuk Mbak, sorry tadi bukan. Bukan ya kan. Jadi mereka menawarkan jasa yang harganya tuh kira-kira dari ratusan ribu sampai jutaan buat nemenin- kondangan buat atau buat kemana. kondangan. Buat nonton. Bisa buat nonton ya kan. Tapi itu bakar duit itu nonton, ngapain itu kan, nonton diem doang. Iya. Ngapain harus ada cewek di samping tuh buat apa gitu ya. Ya kan, tapi ya buat jalan ke mall misalnya. Iya. Ya kan ratusan ribu sampai jutaan tuh. 2 jam, Saking itunya 3 orang butuh pacar. jam. Saking orang butuhnya itu. Dan ini online maupun offline ya kan? Online Namanya maupun chatting. Oke. Oh, buat chatting, buat Cuma chatting texting. sama seminggu misalnya paketnya. Oh, udah nggak gitu. sama chat GPT gitu Udah ya? enggak ya kan. Butuh human. Masih butuh human interaction juga. Iya. Oke. Kadang butuh sleep call juga. Butuh sleep call juga, Iya, kirim iya. pap ya kan. Ada loh Mbak package-nya Mbak 80.000 misalnya 3 hari kirim pap misalnya atau apa gitu. Dan laku cabang di mana-mana loh, Mbak. Iya. Bahkan sampai masuk TV. Oh, wow. Masuk Iya. TV. Rezeki ada aja ya dari mana aja. Ada aja benar. Ternyata Yang orang penting niat. Iya. Niat ya. Ternyata orang sebutuh itu dengan ditemenin gitu ya, maksudnya ya, punya pacar tapi misalnya tidak perlu, mungkin dia sudah mencoba kali tapi nggak dapat gitu, akhirnya cari yang instan aja gitu. Seharian Karena pada instan. dasarnya manusia itu kan makhluk sosial ya. We are human. We need connection. We need bonding. We will die if we don't have any connection. Kita nggak ngomongin status ya. Kita ngomonginnya koneksi. Koneksi Either manusia itu ya. temen, ya. Either itu temen kita butuh orang untuk sharing, butuh untuk ngobrol. Untuk teman happy atau untuk sharing happiness itu mungkin gampang, bisa ke siapa aja. Tapi sharing something yang personal gitu, kayaknya kan kita mau share dengan someone yang memang kita trust mungkin. Yang berasa di dalam satu mobil sama kita gitu ya. Yang berasa. Iya gak sih? Misalnya kita punya achievement gitu, dibanding kita cerita sama temen yang dia gak satu perjalanan sama kita gitu. Iya. Mendingan kita cerita ke pasangan misalnya yang kita tahu masih satu mobil lah seenggaknya sama kita gitu loh. Gitu ya. Jadi emang needs itu ada dan makin lama makin banyak gitu. Mungkin kalau zaman dulu orang yang lebih berumur tuh Son, Iya. yang butuh ditemenin seperti itu misalnya ya kan, temenin makan siang. Sekarang Muda-muda. 20-an itu banyak loh Mbak. Muda. Banyak loh Mbak. Thailand juga saya lihat muda-muda emang. Nah, ya kan. muda. Soalnya bentar lagi ya udah consider dikit tadi Iya, itu buat riset. katanya. Buat riset. Buat riset itu riset nanti itu. ya. Berarti Bio dibikin riset. video habis itu. Kan buat riset. Ya kan. Itu ternyata sekarang udah banyak sekali. Marak sekali. Tapi pendapat Mbak Zola terhadap itu gimana maksudnya? Pasti banyak sekali orang yang akhirnya hatinya beneran suka gitu. Iya. Padahal ya itu kan cuman sewaan. Iya. Iya kan? Iya. Beda halnya dengan ya kita ngomong aja lah misalnya prostitusi gitu. Iya. Heeh. Ya udah, mungkin kalau prostitusi transaksional, Beli putus. orang sudah datang ke sana sudah tahu mau ngapain ya kan, do the job dan Iya. bayar udah selesai. Iya. Ya kan? Walaupun kadang-kadang ada yang nyangkut juga emang pasti ya kan. Iya. Banyak cerita-cerita lah begitu. Iya. Minimal nggak Tapi- ada sampah di belakang. Nah, ya kan. Nah, dikosin lah, minimal dikosin. Astagfirullah. Ya kan? Kejauhan. Ya kan? Jadi apa? Tapi kalau sewa pacar ini menurut saya ini lebih toying with emotion nih. Orang lebih blurred lah ngelihatnya. Karena kan ya gue bayar buat ditemenin. Obrolannya lah yang menjadi menu utamanya gitu. Obrolannya, sentuhan-sentuhan kecilnya gitu loh.
Jadi bisa lebih bikin orang jadi jatuh cinta gitu. Ya Sedangkan pasti lah. iya, sedangkan itu kan ya harus bayar gitu. Gimana menurut Mbak? Ya nggak apa-apa, nggak ada salah, nggak ada benar kok. Kalau memang buat dia itu happy ya udah go ahead. Dan kalau memang buat dia ngerasa dengan dia begitu dan bikin dia happy dan bikin dia berasa kalau ternyata gue punya needs untuk ngobrol sama orang dan terfulfill gitu ya. Karena gue lagi nggak ada somebody right now, ya udah silakan aja, nggak ada masalah. Kan setiap orang beda-beda ya. Mereka jalan itu tuh nggak ada jalan yang jalan itu tuh nggak cuma satu gitu. Sama halnya kayak misalnya masak nasi. Masak nasi itu kan gak harus pakai rice cooker, pakai kompor juga bisa. Intinya kan nasinya jadi gitu. Kalau dari di ini kan versinya adalah I need someone to talk, I need a physical touch. Dan ternyata ada orang ya udah tinggal you need to know how to manage your emotion and your feeling. You need to know how to control karena ini gak real. Tapi who knows ternyata malah memang mereka real gitu. Yang dianya suka dia suka ya jadi kan kita nggak tahu jodoh di mana aja, bener? Kita nggak tahu. Jadi langganan maksudnya. Kita nggak tahu jodoh bisa ketemunya di mana. Itu makanya Mbak Zula pahitnya sangat banyak sekali sih. Very open minded ternyata. Benar. Tapi kalau saya agak kurang setuju sebenarnya. Saya mendingan langsung kayak misalnya ke Mbak Zola, matchmaker, cari yang serius. Kalau saya, karena itu gini, orang yang nyewa pacar itu pasti ada at least hint of desperation. At least hint of desperation menurut gue. Biasanya kalau desperation itu dia mau something real harusnya. Ya kan? Gue takutnya itu toying with their emotion yang akhirnya bikin mereka wah jatuh cinta sekali padahal sebenarnya si ibaratnya ya orang yang disewanya biasa-biasa aja gitu. SOP doang nih. SOP doang. Tapi dia wah cinta sekali akhirnya uangnya habis misalnya. Habis di sana dan tidak mendapatkan apa-apa. Iya. Menurut gue sih gitu kalau gue. Kalau lu gimana? Sama sih kayak gitu ya. Iya kan mendingan langsung aja misalnya pengen serius ya udah misalnya ke Mbak Zola apa kemana. Bukannya tadi mesti mending sekalian atau apa? Oh enggak lah. Enggak. Tapi jujur ya, ini lebih rawan merusak hati orang. Jujur menurut gua. Dibanding langsung eksekusi tadi ya. Dibanding langsung eksekusi, walaupun itu astagfirullahaladzim saya tidak menyarankan itu ya. Dan itu ilegal itu. Tapi seenggaknya orang udah tahu gitu. Saya mau ke sono mau melakukan A, get the job done ya udah gitu loh. Kalau gua baper ya itu salah gua gitu. Masih orang tuh tahu gitu loh. Kalau ini kan service yang di provide itu kayak apa ya, kayak semacam love gitu. Exchange for love. You need to know how to manage your feelings lah. Segala sesuatu kan itu lebih ke self control. Sama juga halnya yang memang mereka misalnya di proses dan mereka ternyata suka gitu ya. Nah, balik-balik lagi kan ke diri dia sendiri gitu. Gimana cara dia kontrol dia punya feelings. Sama dengan halnya mau dalam hal apapun. Mau itu dalam temenan pun pergi bareng segala macam sering-sering temen jadi demen. Ya kan? Balik lagi mau ngomong atau enggak gitu loh. Iya. Atau mau tetap ada yang mereka nggak mau, ya mendem. Mereka nggak mau karena takut kehilangan pertemanan. Ada juga yang memang mereka ya udah hilang juga cobain aja gitu loh. We never know. Ternyata dia juga suka gitu. Jadi nggak bisa disalahin pebisnisnya ya. Nggak bisa disalahin pebisnisnya. Jadi balik ke mereka punya needs masing-masing. Kita nggak bisa judge orang juga kan. Kalau memang buat itu bikin mereka happy dan mereka punya duit dan mereka bisa kontrol dia punya feeling, ya udah silakan aja gitu ya. Di Jepang itu ada cuman buat dipeluk doang. Ada di Jepang. Ada service untuk memeluk gitu. Karena orang kadang mungkin contoh misalnya yang nyewa pacar mungkin karena memang pengen ada yang mereka cuma dibutuhkan untuk ngobrol doang nih. Mereka cuma mau venting out aja. Gue lagi mau share sesuatu, diam aja dengerin. Lebih baik ke psikolog Mbak kalau gitu. Iya. Tapi kalau ke psikolog kan di-fixingin dong. Iya sih. Yang ini kadang gue lagi cuma mau share aja. Iya. Benar gitu ya. Iya. Banyak juga sih masih anak-anak muda sekarang ternyata semakin lama semakin kesepian ya. Padahal ya yang tadinya jarak itu panjang misalnya sekarang kan diperpendek dengan adanya internet ini kita bisa berkomunikasi dengan siapa aja mau dia di Pulau Jawa kayak mau dia di Pulau Kalimantan. Tapi ternyata malah bikin kita merasa lebih lonely lagi tuh. Kenapa ya seperti itu ya? Apa karena loneliness itu kan dalam diri kita sebenarnya. Kita ada relationship kita masih feel lonely kok kadang. Bener. And you feel lonely and then you get into relationship itu malah bikin lonely lagi sebenarnya. Jadi ketika lagi when you feel lonely itu nyari pasangan itu nggak solusi yang baik. Jadi nyari pasangan bukan karena lo lagi lonely gitu loh intinya gitu. Feeling lonely itu tuh sesuatu yang biasa namanya juga manusia gitu ya. But you need to find out why you feel lonely. Jadi gitu. perbaikin dulu baru nyari pasangan gitu ya. Make yourself happy and then find someone to make you happier. Juga then you can make
can happy each other lah gitu, you make each other happy gitu loh. Tapi ya feeling lonely itu kan sesuatu yang memang I feel lonely, kenapa? Ada apa? Ada Kadang dia alasannya. surrounding dengan orang-orang yang mungkin sayang sama dia gitu, tapi dalamnya deep down dia masih lonely. Atau kayak misalnya kita ngeliat orang rame sama teman-temannya hai tapi dalamnya enggak. Oh itu banyak itu ya. Iya. Tapi mungkin emang orang-orang tadi itu maksudnya sampai sewa pacar itu mungkin udah banyak kena scam juga kali ya kan, misalnya make dating apps atau apa kena scam, ya kan, dikampok. Ya udahlah yang langsung aja yang bayar nih aja lah, Yang jelas-jelas yang aja jelas-jelas gitu ya. aja gitu kan. Bisa juga Karena kan sih, sekarang bisa banyak juga. sekali perusahaan yang scam. Love scam. Nah, lo tau gak sih ada perusahaan yang dibuat khusus buat jomblo-jomblo yang desperate ya? Nah, perusahaan apa itu Son? Nah, ini ada beberapa cerita ini. Yang pertama itu ada pig butchering atau potong babi. Oke. Nah, ini saya disclaimer dulu ya. Ini nggak ada hewan yang tersakiti di sini. Ya kan? bukan Semua bukan babi beneran. Dan bukan soal berat badan juga gitu ya. Bukan. Gon. Nggak ada yang tersakiti di sini. Nggak ada, oke, Memang let's itu go. harus disclaimer dulu. Oke. Lebih berbahaya dibanding membahas sindikatnya ini. Nah. Iya. Nah, jadi kenapa dibilang pig butchering? Karena korban ini biasa digemukkan dulu, dikasih cinta-cinta dulu, ya kan. Setelah itu baru disembelih, diambil uangnya. Nah, contoh paling ekstrim nih ada di Amerika itu seorang CEO di bank, Oke. ya kan, Bank Heartland namanya itu di Heartland. Kansas, Amerika. Yes. Itu terjebak scam sebesar $50 juta. $50 juta. $50 juta satu orang nih. Dan apesnya dia ini kan scamnya tentang kripto, ya kan. Nah, dia ini pakai dana bank yang dia kerja. Bukan. bukan. Pakai dana banknya yang dia kerja. Jadi selain dia ketangkep, banknya juga bangkrut. Itu di Amerika ini ekstrimnya ini ya, pig butchering ini. Jadi banyak perusahaan ini emang asal muasalnya ini mulainya pas COVID. Oke. Pas COVID kan banyak orang yang butuh interaksi, ya kan, kesepian. Nah, ini jadi target. Kebanyakan cerai juga ya. Nah, target sindikat-sindikat di Tiongkok akhirnya. Oke. Gitu. Jadi di Asia Tenggara lah kita ngomong lah, di Myanmar, di Kamboja, ya kan. Jadi kebanyakan ini banyaknya perusahaan-perusahaan kasino biasanya. Kasino yang pada zaman Covid ya kan pendapatannya turun, kurang laku, akhirnya membuka perusahaan scam online tadi yang base-nya romantis tadi itu. Jadi modusnya itu ngedeketin orang, ya kan, flirting apa segala macam. Dan ini prosesnya nggak cuma berapa hari tapi berbulan-bulan niat. Berbulan-bulan setelah itu kalau udah deket, udah percaya, biasa mulai omongan ke arah investasi biasanya. Itu dating apps banyak tuh yang gitu. Betul. Dikasih foto dulu ya kan. Nah, itu dari sosmed, dari dating apps, dari SMS yang nyasar lah, gitu. Dan ironisnya, scammer-scammer ini kebanyakan korban juga dari perdagangan manusia. Gitu. Terutama di Asia Tenggara tadi ya. Jadi mereka itu dijanjin kerja di luar negeri, ya kan. Tapi ternyata pas nyampe paspor disita, ternyata disuruh kerja berjam-jam, 16 jam, ya kan. Untuk menipu orang Untuk lain menipu pokoknya intinya ya. orang dan dikasih target misalnya, oh lu harus dapat $30.000 per bulan misalkan. Biasanya yang ditipu laki ya biasanya ya. Cewek cowok kena Cewek sih. ya mostly Cowok sih pastinya. Cowok ya. kayaknya ya. Kan lebih gampang ngeflirtingin cowok kan. lebih gampang sih. Dan umurnya di atas 50 misalnya gitu kan. Banyak yang udah agak berumur lah dan udah financially stable pasti. Jadi bisa dikeruk gitu ya. Betul. Dan ini nilainya itu gede-gede, bisa ratusan ribu sampai jutaan dolar. Di Amerika aja nih ya dalam 1 tahun. Korbannya itu habisnya itu bisa $3 miliar. By data ini 2022 di Amerika. Dan itu kemungkinan bisa lebih karena banyak yang nggak lapor kan karena malu. $3 miliar loh per tahun di Amerika. Gede juga industrinya ya. Gede global itu sindikatnya. Oke, itu big butchering itu. Dan yang kedua ada lagi namanya Hustle Kingdom. Kalau ini di Ghana. Jadi targetnya ini orang-orang Amerika juga. Nggak tahu kenapa banyak yang ketipu orang Amerika ya. Banyak orang Amerika yang ketipu ya. Iya. Tapi ini lebih parah sih menurut gue. Karena ini orang Amerika tuh emang lebih ini apa suka minum pil apa segala macam. Iya. Lebih biasa di mereka seperti itu. Dan itu targetnya lansia. Lebih parah lagi lansia targetnya. Pensiunan di Amerika kan lebih berduit mungkin ya kalau pensiunan ya kan. Dan mentalnya banyak yang terganggu di sana. Nah, dan mungkin juga lebih nothing tulus kali misalnya lebih nothing tulus mungkin ya. Uangnya banyak juga ya. Negara maju ya. Ghana ini niat. Jadi sindikat Ghana tadi ya. Jadi dia itu misalnya pas udah ngedeketin tadi modusnya sebenarnya sama aja ya kan, ke arah investasi sama bisnis lah, bisnis. Mereka itu misalnya korban itu minta video call misalkan. Mereka itu nyewa artis bintang set.
Gila. Niat ya. Niat. Gila. Sewa ya kan. Jadi beneran asli orang mikirnya Beneran pasti. asli, Gila. bukan AI nih, asli. Gila. Terus misalnya ngajak ketemu, dia benar-benar nyewa ini dan nanti dibagi persenan lah dari keuntungannya. Gitu. Proper ya. Proper bisnis ya. Dan itu gede juga. Salah satu korbannya ada cowok umur 75 tahun. Dia radiologis di Amerika, pensiunan ya kan. Duit banyak tuh. Duit banyak ya kan, akhirnya ditawarin investasi buat tambang. Bilangnya punya tambang emas di Ghana gitu kan. Kena $700.000. Gede ya. Di saham fiktif. Saham di Ghana itu gila ya. Dan mereka operasinya kan sebenarnya kayak di apartemen misalkan, di ruang bawah tanahnya gitu-gitu. Sadis itu. Iya, operasi-operasi yang kayak Operasi di terpencil gitu ya. Kan banyak di Afrika tuh sekarang tuh, di India juga ya kan. Bangladesh apa yang nipu-nipuin orang gitu ya. Berarti cukup banyak ya maksudnya orang yang quote on quote agak sedikit desperate gitu dengan cintanya gitu. Dan itu bisa dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Banyak. Apa yang mau Anda katakan untuk orang yang desperate for love? What should they do? Gini, kalau kita ngomongin desperado gitu ya, desperate itu kan sebenarnya you lower your standard just because for love lah intinya gitu. Yang penting ada gitu ya. You already have your standard, but then you lower it down for the sake of love gitu. Biar punya relationship. Iya, nggak apa-apa deh standar turunin. Ya udahlah, nggak apa-apa sekarang dari desperate gitu. Better ask yourself kenapa gitu. Emang kenapa kalau misalnya nggak in relationship gitu loh. Emang kenapa harus punya relationship juga gitu loh. Harus punya pasangan misalnya gitu ya. Emang kenapa? Jadi buat yang mereka mungkin yang buat desperate, setiap orang kan mereka punya alasannya masing-masing ya. Yes. Kenapa desperate dan mau apa? Better fulfill yourself dulu aja gitu. Find self love. Cari tahu diri kamu maunya itu yang seperti apa. If you already have a standard, kenapa lower than your standard gitu? Kenapa mau gitu loh. Lebih begitu aja sih sebenarnya. Jadi lebih ask ke yourself aja why. Lebih ke bertanya ke diri sendiri gitu ya. Mungkin ke psikolog misalnya, atau ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Loh, bener ya? apa-apa ngobrol sama diri sendiri gak apa-apa. Gak ada masalah. Kan self reflection. Iya bener sih. Kenapa gue dulu begini, sekarang gue jadi begini ya gitu. Self awareness kan. Itu Son. Mereka kan berasa nggak ada yang nggak puas, mungkin they're not happy with themselves and then they need other people to make them happy. Benar. Jadi buat ngisi lubang butuh orang lain gitu. Iya. Gitu buat yang mereka desperate ya, ask yourself aja. Better find your happiness dulu. Fulfill yourself dulu. Dan masalahnya kadang-kadang ini lubangnya itu dari orang tua mereka. Itu yang agak bahaya sebenarnya. Jadi bukan untuk mereplace pasangan, tapi untuk mereplace orang tua itu banyak. Iya. Karena bapaknya misalnya nggak memperhatikan atau apa. Banyak terjadi tuh kayak gitu. Dating potensial lagi kan jadinya kan. Balik lagi dari potensial. Enggak dong. Saya kurang konsentrasi lagi main jebak aja tadi. Enggak dong. Iya, soalnya kalau misalnya nggak dibenerin, nemu pacar ntar ujung-ujungnya selingkuh juga. Itu. Iya kan? Iya, udah punya pacar masih kurang. Iya kan? Udah 2 kurang jadi 3 gitu kan. Nah, 1 kurang jadi 2 gitu kan. Mimpinya ente itu kayaknya. Oh, enggak dong. Sangat setia saya. Mohon maaf ya. Tapi apa sih Mbak ciri-ciri orang yang suka selingkuh menurut Sains? Selingkuh itu banyak faktor. Banyak faktor orang selingkuh. Jadi either memang karena needs yang gak bisa di-fulfill, karena kan ada 2 orang kan. Terus ada mungkin dia pengen jadi diri dia yang lain, yang dia gak bisa dapetin di dalam relationship. Jadi lebih gitu adventurous. Ya. Iya. Kedua macam-macam. Jadi nggak happy dengan relationshipnya, berasa kurang terus gitu ya. And then akhirnya lebih better nyari orang di luar misalnya gitu. Banyak faktor untuk orang selingkuh. Atau kurang apresiasi juga Mbak. Banyak juga tuh. Bisa. Or as simple as sometimes happy couple they do cheat. Karena dia butuh ada mungkin validasi dari orang lain. Macam-macam. Banyak faktor untuk orang selingkuh. Jadi udah happy masih selingkuh ya? Ada. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa hindari. Kadang kita bisa mungkin manage gitu ya. We can control ourselves, but we cannot control our partner juga kan. Bener sih. Udah kartu mati. Kadang-kadang orang ngomong, oh selingkuh udah hormon gitu. Kadang orang ngomongin. Selingkuh udah hormon. Selingkuh gitu. itu pilihan. Itu karena hormon testosteronnya tinggi misalnya gitu ya. Atau mengejar dopamin mulu. Kan ada tuh orang yang ngejar dopamin mulu tuh.
Selingkuh tuh pilihan. Berarti nggak bisa dihindari. Lu bisa memilih kok untuk nggak selingkuh. Kenapa lu harus selingkuh? Benar. Kaget sih, sampai nggak bisa dikontrol ya selingkuh itu ya. Enggak, kita bisa kontrol diri kita. Kita bisa kontrol tapi nggak bisa kontrol orang. Kita ya. nggak bisa kontrol orang lain. Nggak bisa Kita nggak bisa kalau kontrol Nggak pacar bisa. kita. Misalnya kita sama-sama punya aplikasi GPS gitu dipasang masing-masing, percuma itu ya. Orang karena udah niat selingkuh pasti akan selingkuh. Mau gimana cara pun, mau pakai aplikasi Gojek juga bisa selingkuh. Gue baru mau keluarin tuh aplikasi Gojek tuh bener. Iya. Kalau ada niat mah gimana pun juga bisa. Gimana cara berusaha untuk nge-keep partnernya kita biar nggak selingkuh. Kalau memang udah niatnya selingkuh, we cannot control that. Oke, kalau gitu buat nyaringnya aja deh. Misalnya kan pasti Mbak Zola juga nggak mau dong. Misalnya ada klien datang terus dipertemukan dengan orang yang suka selingkuh, pasti nggak mau juga. Iya dong. Gimana Iya. nyaringnya? Kan Orang itu ini bisa tidak dari suka ngobrol, selingkuh. bisa kelihatan. Itu dari ngobrol, dari pertanyaan yang sebenarnya aku tanya. Kadang pertanyaannya itu lagi, tapi jawabannya beda-beda mulu. Gitu loh. Padahal jawab Pembohong berarti pertanyaannya ya? itu bisa. Aduh. Nah ini kebetulan kita udah 1,5 jam ngobrol nih, kira-kira kita ada bakat. Iya. Ya kan, berarti salah satunya orangnya suka bohong gitu. Enggak juga. Ada yang mereka sayang banget sama familynya selingkuh juga. Maksudnya gimana mengidentifikasi tips lah buat orang mengidentifikasi, oh kayaknya ini orang suka selingkuh nih. Yang ini Nggak bisa langsung dilihat dan nggak bisa plek-ketiplek one fit for all gitu, nggak akan bisa. Beda-beda pasti. Orang di luaran sana mungkin bisa ngelihat dia family man banget, baik banget, agamais banget, selingkuh juga. Nah, kan emang ada meme-nya itu kan. Pada saat aku masih kecil, aku kira orang jahat itu bentukannya gini. Tapi ternyata pas aku udah besar, aku dewasa, aku sadar kalau orang jahat tuh gini bentukannya. Oh iya, silakan gitu kan, ada meme kan? Iya kan? Ada meme kayak gitu tuh. Gue kira itu naruh foto pasangan ya, gue kira. Enggak dong. Silakan gitu kan. Kita Taunya cuma gitu. bisa ini selingkuh itu adalah kita tinggal ngomong sama pasangan kita untuk mencegah perselingkuhan, untuk meminimize lah dua-duanya, karena selingkuh, definisi selingkuh itu setiap orang tuh beda-beda. Beda-beda, Menurut benar. kamu beda, menurut kamu beda, menurut aku Iya. beda. Menurut kamu dan pasangan kamu itu apa selingkuh itu? Nah, Itunya dulu yang harus disamain. disamakan dulu. Jadi kalau misalnya menurut kamu selingkuh itu kalau udah Chattingan. physical berarti udah selingkuh. Nah. Menurut kamu misalnya itu nggak selingkuh gitu ya. Kamu Di chat ternyata aja orang lain selingkuh gitu ternyata. ya. Iya. Iya, di chat buat kamu itu aja udah selingkuh Itu gitu ya. selingkuh. Bukan berarti selingkuh itu cuman hanya physical. Selingkuh itu banyak faktor, emosional juga iya. Benar. Micro Iya, iya, cheating iya. juga ada. Itu micro-cheating. Flirting, Micro-cheating. texting, sexting itu juga termasuk selingkuh gitu. Nah. It's micro cheating. Emotional cheating itu yang memang mungkin belum pernah ketemu tapi get involved with emotional. Nah. Gitu loh, feelingnya udah ada, belum pernah ketemu aja gitu. Physical ya udah pasti lah, kalau udah physical you have Iya. you get into physical with that person gitu. Jadi Benar. as a couple, kalian berdua harus mendefinisikan dulu, duduk bareng, menurut kamu selingkuh itu apa? Menurut kamu selingkuh itu apa? Oh. Itu sih pertanyaan pertama ya kan. Iya, jadi Kalau- jadi kalau menurut kamu texting behind your back itu berarti udah selingkuh nih. Kalau diam-diam misalnya gitu. Oh. Jadi kalian berdua harus agree dulu, samain dulu persepsinya selingkuh itu apa. Dan kalau misalnya salah satu di antara kita udah ngelakuin itu, konsekuensinya apa? Jadi dua-duanya bisa tahu, bisa kontrol. Oh, berarti yang gue lakuin ini udah mulai selingkuh nih, mengarah ke selingkuh. Kalau enggak kan nanti jadi tuduh-tuduhan kamu selingkuh. Gue nggak selingkuh karena gue nggak tidur. Nah, Orang gue cuma chattingan doang, menurut dia tuh nggak selingkuh. iya. Sementara Justru buat pasangannya bangun. itu selingkuh. iya. Gitu. Kita cuma satu tempat tidur doang tapi nggak ada berhubungan kok. Masa selingkuh? Gitu. Aduh. Gue cuma nganterin dia pulang doang kok. Nah. Yang paling gampang adalah ketika kita tahu kita udah mulai mengarah ke selingkuh, adalah ketika texting misalnya atau teks udah mulai dihapus teksnya nih. Terus atau kalau nggak terima teks atau misalnya teks terima teks dari dia, kayaknya happy banget nih. Oh. And then you look up for it gitu, nunggu. Aduh. Iya. Kita sebenarnya gitu ya. udah tahu whether we gonna cheat or not. Gue mau flirting atau enggak. Jadi kalau misalnya dibilang udah ketahuan selingkuh misalnya setahun gitu, iya maaf kilaf mah nggak 1 tahun. Kelamaan deh, hilaf mah cuma Lama sehari. banget kilafnya gitu. Iya. Kilaf mah 2 menit. Punya pasangan tiba-tiba flirting sama yang lain gitu kan ya. Sorry gila gue kilaf, ternyata gue udah punya pasangan gitu. Tapi kan kilaf bukan 1 tahun 2 tahun. Tapi kan di kantor kita butuh itu untuk ramah sama klien misalnya. Nah, flirting dikit misalnya biar asik ya kan. Kalau enggak nanti dibilang kaku banget kamu. Iya. Nah, ada yang alasan begitu pasti. Aku kan mesti nganterin dia pulang, kalau nggak dibilang sombong nanti.
ya kan. Iya, Udah iya, malam kan kasihan, mana hujan lagi. Nah, kan. Nah, Dia kan cewek. Nah. Tinggal niatnya aja, niatnya memang purely nganterin atau memang ada embel-embel di belakang. Nah, itu niatnya aja, gitu ya. Jadi berarti kalau misalnya emang ya mau menghindari itu, ketika mau punya pasangan, diajak ngobrol dulu, duduk bareng, terus habis Samain itu dulu definisi selingkuhnya itu apa. Jadi dua-duanya sama-sama tahu dan nggak jadi tuduh-tuduhan gitu loh. Karena setiap orang itu persepsi selingkuh itu beda-beda. nah, Jadi nggak bisa disamain gitu. Iya, iya, Aku persepsinya beda, kamu persepsinya beda, yang satu persepsinya beda gitu. Kalau nggak jadinya tuduh-tuduhan, tapi kan gue nggak selingkuh gitu. Jadi ngobrolin dulu aja, samain dulu persepsinya. Oh berarti kalau kita selingkuh, ya. Gitu. Atau kita selingkuh berarti kita harus ngobrol dulu apa gimana nih. Gitu. Jadi balik lagi ke konsekuensinya apa, samain dulu persepsi selingkuhnya. Itu cara untuk meminimize perselingkuhan. Iya, gitu. Karena dua-duanya aware. Oh, ini udah mengarah perselingkuhan. Oh ini enggak. Tapi menurut Mbak Zola wajar gak kalau misalnya ada orang misalnya, oh ya kamu kalau sudah sampai ke tongkrongan harus video call ya, ngasih lihat ada siapa aja di situ. Menurut Mbak Zola gimana? Itu punya trust issue ya berarti ya. Banyak loh tapi kayak gitu sekarang. Banyak. Dan kenapa harus begitu? Gitu loh. Iya. Itu kan berarti deep down they don't trust you. Iya tadi itu kalau udah niat ya apa aja Bisa dilakuin. Iya. kan, benar. Lah sekarang mau video call gimana pun lah, kalau misalnya disuruh dia pergi dulu ke sana, Nah, ya video call ini doang kok orangnya, ternyata orangnya belum datang. Nah, iya. Jadi begitu ya. Intinya ya harus disamakan dulu persepsi selingkuh itu seperti apa dan kira-kira kalau terjadi apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya Persetujuan ternyata bersama. salah satu di antara kita ketahuan selingkuh, berarti kita gimana nih? Jadi udah make an agreement dulu di awal. Iya. Dan Mama sebenarnya kelihatan sih orang yang akan selingkuh itu gimana tuh kelihatan. Kalau menurut saya kelihatan itu. Sebenarnya satu nih yang bisa deal breaker gue bilang ada potensi selingkuh. Kalau orang sangat butuh atensi dari orang lain, itu salah satu jembatan menurut gue. Gitu. Pokoknya dia seeking attention mulu ya kan. Dan dia nggak harus dari kita attention nih. Dia bisa fulfilled dengan attention dari orang lain. Itu kalau yang gue lihat ya. Iya. Ini beda sama validasi ya, atensi ini ya. Ya validasi juga termasuk. Termasuk kayak gitu kalau dari yang gue lihat tuh ya kan. Jadi misalnya mau nyari atensi nggak mesti dari lu yang pacarnya gitu. Aduh, itu banyak loh. Jangan salah loh, banyak itu. Oh ya udah kalau dia nggak ini ya udah, gue ngobrol sama yang lain. Gue ngobrol sama yang lain gitu loh. Itu dari awal sebenarnya ada kelihatan kalau menurut gue. Tapi semua itu ada juga yang bilang bahwa perselingkuhan itu terjadi karena love language-nya nggak fulfill. Banyak faktor. Again balik lagi, kalau kita ngomongin perselingkuhan tuh dari dulu sampai sekarang itu tuh sesuatu yang nggak bisa habis-habis diobrolin gitu loh. Dan ngomongin masalah love language itu memang nggak harus sama. Nggak harus sama ya? Enggak dong, nggak harus sama. Love language itu tuh pun juga that's not based on science ya. Nah, Love language itu ya. itu bukan science. Bukan science itu ya. Just not a science. Sebenarnya berasal dari mana sih love language? Dari Gary Chapman aja sih yang punya buku. Dokter Gary Chapman. Dari buku dan how people show and receive love gitu. Setiap orang kan macam-macam. Sementara sekarang konsistensi pun juga still love language. Communication is a love language. Konsistensi sih iya sih. Iya banget sih. Iya, jadi nggak hanya dari physical touch atau quality time atau words of affirmation, terus udah gitu gift. Yang penting cukup tahu aja pasangannya, oh ternyata love language-nya adalah quality time gitu. Tapi yang sebagai yang punya love language ini pun juga jangan rely on to pasangannya hanya untuk fulfill your love itu dengan love doang. language itu aja gitu loh, nggak bisa. Effort pun juga still love language gitu. Make an effort. Ketika dia ngelakuin itu cukup di appreciate aja, di appreciate dia gitu. Then make your life atau it makes you full, right? Your love tank pun juga jadi full gitu. Tapi ya bukan berarti ketika dia nggak ngasih berarti itu jadi love tank lu juga nggak full gitu loh. Tuh kan mesti ngelihat dari yang lainnya dulu juga gitu. How they treat you, how they communicate with you. Nah, nggak bisa cuma terpatok 5 itu ya. Iya. Dan itu nggak harus sama. Kamu dalam relationship berarti kamu love language-nya physical touch, dia ternyata quality time gitu, berarti nggak cocok. Karena memang nggak harus sama gitu. Tinggal caranya ya udah, berarti kalau dia quality time and then you need to make an effort untuk bikin quality time itu gimana. Karena buat aku sendiri quality time itu is not only love language, emang udah harus ada dalam relationship quality time.
Bare minimum. It's a bare minimum quality time. Dan emang itu kan bukan satu doang kan sebenarnya kan. Misalnya orang oh ya physical touch, yang lainnya tuh harus diisi juga gitu. Kalau kita mau nggak bisa berbasis satu love aja. language gitu ya, pasti yang lainnya harus keisi juga. Ada juga tetap needs kayak misalnya ya wanita misalnya dia senangnya receiving gifts misalnya contoh gitu ya. Ya bukan berarti dia tidak senang dipuji gitu misalnya. Iya, Ya ada dong. semuanya sebenarnya gitu. Semuanya ada gitu ya. Tapi sekali lagi itu tidak dari sains gitu ya. Tidak ada science, bukan That's not a science based. dari buku di tahun Itu cuma dari 1930 something Chapman. ya. Iya, dari Dan buku. sekarang malah ditambah lagi sama dia yang awalnya 5 love language udah jadi 6 apa 7 gitu. Which is di dalamnya ada konsistensi atau ada apa lagi gitu. Oh iya, ya. Iya. Ditambah lagi ya. Ditambah lagi. Oh, Jadi that's info not a baru nih. science based. Ya, ditambah lagi tuh. Tambah Ada lagi. keluaran Kalau nggak salah gitu. jadi 7 love language. Seven Seven love love language. languages. Iya. Dan Iya, mungkin iya, kedepannya akan terus bertambah ya. Mungkin. Tapi itu jadi tolak ukur loh untuk anak muda sekarang tuh. Banyak juga maksudnya yang mempertanyakan, lu love language-nya apa gitu kan. Gitu-gitu ya. Untuk sekedar tahu aja fine nggak apa-apa, tapi jangan rely on to love language aja untuk melihat atau melihat apakah dia memang beneran sayang atau enggak gitu loh. Kalau dia nggak ngasih berarti bukan dia nggak sayang, mesti dilihat dari yang lainnya juga. Yes, bukan banyak faktor aspek utama. ya. The whole aspect. Apakah cinta pada pandangan pertama itu ada? Nggak ada. There's no such a thing as love at first sight. Gak ada. Langsung patah. Kan banyak orang yang saya dari melihat dia sekali langsung ingin menikah misalnya Suka apa? physical kan, appearance. Nafsu. Suka, not nafsu lah, kita nggak bisa bilang nafsu. Oke. Suka aja, attraction aja. Attraction. It's just Attraction aja. Makanya karena nggak semuanya juga, tapi love itu kan butuh dibangun, butuh ada interaksi, butuh ada action, butuh ada semua biar bisa tumbuh, biar bisa grow itu love gitu loh. Nggak bisa tiba-tiba ngeliat orang yang oh yeah I love you so much. Nah, How come you love someone if you don't even know them? Tapi banyak kan, maksudnya orang yang langsung, wah saya sangat suka sama dia, pokoknya dia harus jadi istri saya gitu. Iya, obsesi dong jadinya. Itu obses aja sebenarnya ya, bukan cinta ya. No, cinta itu tuh nggak mungkin cuman baru ngelihat orang gitu. Aku baru ketemu sama kamu nih ya, terus tiba-tiba oh yeah I love you so much. I don't even know you. Bener. Gimana bisa jatuh cinta? Cinta Iya. harus dibangun. Cinta Harus harus di-build dibangun. dulu, harus ada effort dulu gitu Tahu loh. dulu karakternya It's just- seperti apa. Iya, itu lebih ke infatuation lah. Nafsu iya juga bisa termasuk, atau kalau nggak lebih cuma suka attraction aja. Gitu. It's lust at the first sight, not love at the first sight. Lust at the first sight ya. Nafsu Yes. pada pandangan pertama itu ya. Yes. Bukan Kuatnya gede cinta pada nih. pandangan pertama itu ya. Iya benar. Saya juga sendiri pribadi selalu geleng-geleng kalau melihat ada cinta pada pandangan pertama Iya, jujur. ada. Gak mungkin lah lu bisa mencintai orang, cinta tuh kayak gimana ya? Ya, dibangun Mungkin tadi. Awalnya memang suka, oke, you're attracted to them. Tapi kan belum tahu dianya gimana. And then lu Bener. ada interaksi lagi sama dia. Nah. Ada interaksi lagi ya mungkin tumbuh lah di situ gitu loh. karena stage-nya tuh mungkin sebenarnya kan suka dulu, terus baru bisa jadi cinta nanti. Mungkin suka, sayang, cinta kali, mungkin stage-nya gitu kali ya. Mungkin ya. Tapi langsung loncat ke sana gitu. Gak mungkin kalau menurut gue. Iya kan? Pasti lo harus tahu dulu karakternya dia seperti apa, misalnya dia orangnya seperti apa, cocok atau enggak ya. Cinta pun juga tidak selamanya sih kalau menurut gue gitu ya. Banyak penelitian yang mengatakan katanya setelah berapa ya 15 tahun menikah atau 10 sampai 15 tahun gitu cinta tuh mulai plummeted. Kayak nggak selama itu 2-3 tahun atau nggak? 2-3 tahun ya malah ya. Kayaknya ya. Cinta tuh turun pasti. Turun. Sebenarnya bukan turun, feelingnya tuh memang di sana gitu ya. Love is still there. Tapi itu lebih ke either ke companionship. Ada yang memang love long lasting juga gitu loh. Sampai mereka menikah sampai berpuluh-puluh tahun pun juga they still love each other. Katanya berubah soalnya love-nya jadi kok ya, Jadi komitmen, companionship. jadi komitmen Iya, ada love gitu companionship, katanya jadi sih. komitmen Komitmen. semuanya udah gabung semuanya gitu loh. Love itu kan banyak ya artinya. Love itu bisa acceptance, bisa effort, bisa understanding, bisa vulnerability pun juga itu love. Jadi banyak faktor, banyak arti gitu love itu Iya, apa. iya, iya. Jadi bisa panjang juga emang ya. Jadi ya nggak ada durasi. there's no wrong or right in relationship dalam Oke. hal ini harus begini, yang ini harus begini. Namanya relationship, just do what works for you. That's it. Tapi pernah nggak ada kasus yang dimana secara teori cocok banget nih, misalnya Mbak Zola dong lihat cocok banget nih, tapi pas ngejalanin ternyata nggak cocok gitu. Pernah Pasti nggak? banyak lah. Banyak. Ya pasti banyak dong. Even di lingkungan teman-teman kita pun juga ada. Teori itu maksudnya apa dulu nih teori? Secara base tadi mungkin ya melihat
kecocokannya, tingkat kecocokannya. Mbak Zola udah melihat kecocokannya, oh cocok nih misalnya. Secara teori, secara ternyata pas science-based. jalan ternyata bubar misalnya. Iya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Pasti ada ya. Nggak mungkin, karena soalnya gini, dua kepala digabungin lagi jadi satu. Yang satu berasa nggak ngerti, yang satu berasa nggak ngerti. Terus yang dua-duanya jadi melihat sesuatu yang, kalau nggak ngertiin gue, enggak lu yang nggak ngertiin gue gitu. Dari konflik banyak faktor gitu. Tapi kita nggak bisa ngomongin only teori ya. Mungkin lebih ke ini kali, bukan teori, apa namanya, opini masyarakat tuh apa namanya, society standard lah. Mungkin gitu. Kalau misalnya dibilang cowok yang tua itu udah pasti ngemong, belum tentu. Belum tentu pasti. Yang muda berarti childish, belum tentu. Misalnya gitu. Kalau beda 10 tahun atau gini, biasanya di Chinese culture, dan ada beberapa klien aku juga yang Chinese, 4 itu cocok, beda 4 tahun sorry. 6 jangan, kaki meja gitu. 6 berarti timpang gitu misalnya gitu ya. Belum tentu juga, ada aja 6 dan awet aja. Gitu loh. Jadi mungkin bukan teori tapi myth kali ya. Ada myth begitulah mungkin gitu. Kadang gitu juga ada keluarga gue gitu. Kayak kan kepercayaan Chinese kan milih tanggal ini, milih tanggal cantik lah buat supaya ini ya kan. Banyak juga yang kayak yang udah bubar gitu. Dulu gue milih tanggal cantik, gue bubar aja. Ya gitu-gitu loh. Ya kan? Gitu. Jadi ya myth lah gitu-gitu. Ada mitos-mitos lah, misalnya pokoknya kalau 6 harus ini, atau kalau enggak Sio ini nggak bisa sama ini misalnya gitu, atau zodiak ini nggak bisa karena nggak cocok segala macam. Kan banyak faktor. Benar. Tapi pernah nggak Mbak Zola berpikir bahwa ini sudah pasti cocok nih orang ini? Ternyata Mbak Zola salah. Ya ada lah pasti, kan aku bukan Tuhan. Kan Nabi boy. Bukan Nabi boy. Jadi ya pasti ada lah gitu-gitu, dikira cocok ternyata enggak. Ya itu kan balik lagi, I'm only introduction you, right? Maksudnya introduction service gitu. Kamu single dan aku ngeliat ada kecocokan segala macam, dan ternyata memang iya, tapi balik lagi yang ngejalanin kan masing-masing. Bisa jadi ada, maksudnya traits yang belum terbaca juga pada saat screening di awal maksudnya. Ya, pasti ada lah. Pasti ada mungkin. Ya. Pasti ada. Nggak mungkin 100% sih pasti. Nggak mungkin, there's no such a thing as 100%. Yes. Pasti belum ada yang terbuka juga mungkin. Belum ada yang terbuka. Iya, apalagi cuma 1 jam 2 jam. Nah. Tapi kan dari situ bisa kelihatan sebenarnya orangnya gimana, vibesnya gimana, energinya gimana, yang dia cari gimana, gitu, itu kelihatan. It's again balik lagi intuition, kisah intuition kan. Ada yang bilang katanya nggak ada orang yang tepat di waktu yang salah. Gimana menurut Mbak Zola? Nggak ada orang yang tepat di waktu yang salah. Nggak ada orang yang kan tepat. Kadang-kadang orang kan kadang-kadang bilang ya sebenarnya dia cocok sama saya, tapi waktunya aja nih yang nggak pas. Ya, emang berarti nggak cocok. Timingnya nggak pas. Udah berarti memang nggak cocok, udah gitu aja. Gak usah salahin waktu. Gitu ya. Ya kalau memang nggak cocok ya memang cocok aja gitu loh. But I do believe when people work on themselves, let's say misalnya aku sama my fiance deh. Dulu kita udah pernah ketemu. Tapi kalau misalnya kita ketemu dulu mungkin kita udah pisah. Karena memang belum work on themselves. Kita belum berproses. Masih having fun, masih segala macam gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kalau sekarang kita ketemu karena dia juga ada work on diri dia juga, I also work on myself gitu. Jadinya ya pas kita ketemu dua-duanya udah saling tahu diri masing-masing, udah ngerti, sudah berproses, udah ada trauma mungkin yang udah diproses segala macam dan lain-lainnya, akhirnya ngeliat sesuatu beda, akhirnya ngeliatnya beda gitu. Ada. Jadi ya kalau misalnya ketemu sekarang, ternyata mungkin belum nextnya ternyata ketemu lagi gitu ya, berarti kan memang duanya berproses dan memang udah waktunya. Tapi nggak ada ya maksudnya feeling kayak merasa sebenarnya orang ini tepat nih untuk saya, tapi waktunya lagi salah nih, saya lagi banyak kerjaan misalnya lagi. Nggak ada ya, berarti nggak cocok aja udah. Nggak cocok tuh ya udah. Ya nggak tepat aja udah, kalau tepat ya berarti diusahain dong. Benar. Simpel gitu aja. Nggak usah dijadiin alasan karena gue lagi sibuk, karena gue lagi apa. Benar. Karir gue lagi peak-peaknya nih. Ya udah berarti you're not ready for relationship. As simple as that. Dan orangnya mungkin memang belum tepat pada saat itu ya, berarti ya. Iya memang belum aja, udah simpel itu aja. Jadi nggak usah ngeles untuk Anda nih ya maksudnya. Sudah dijawab nih sama Mbak Zola gitu ya. Ada juga yang bilang katanya cowok bandel dapat duluan, cowok baik cuman dicurhatin doang katanya. Gimana menurut Mbak Zola? Nggak ada. Tapi bad boy memang lebih menarik katanya. Iya, kan again balik lagi itu balik lagi ke jiwa orang masing-masingnya aja gitu loh. Mereka perempuan kadang berpikir kalau bad boy lebih adventurous gitu. Padahal sebenarnya malah bikin capek emosi. Bikin capek emosi ya.
Tapi ada yang ketagihan sama dramanya tuh. Iya. Apa bahasanya bad boy finish first, Nice guy finish finish last. last ya bahasanya kan. Tapi yang nice guys yang long lasting. Nah, Bukan last tapi long lasting Chan. nah, ya kan. Untung saya nice guy. Ya kan. Mama tuh kocok. Oh. Suara mesin motor tuh dari situ. Gitu ya. Jadi nggak setuju ya. Soalnya kan mungkin bad boys itu kelihatan kayak lebih misterius, misalnya lebih tidak bisa dikontrol gitu. Iya, makanya balik lagi itu hanya mungkin kepada perempuan-perempuan yang memang mereka berasa kayaknya I need that kind of adventures gitu. Merasa kalau orang yang memang laki-laki yang nggak nakal misalnya gitu ya berarti boring. Nah, itu dia. Berarti bosen gitu. Banyak Tapi yang balik begitu. lagi namanya healthy relationship itu pasti boring. Healthy relationship itu Itu pasti ya? stable dan pasti akan boring. Iya. Ini pencerahan apa lagi? Nah, That's life, seriously. eh, Namanya hidup nggak akan begitu terus. karena jarang berantem, misalnya jarang ada drama seperti itu ya. Karena nggak mencari drama yang up and down-nya begini, Oh, stable. bener. Oke. Iya. Healthy relationship itu stable. supposed to be boring berarti ya. Udah pasti akan boring Oh, udah karena pasti memang ya. karena memang nggak akan ada boring dalam arti kata kita ngomongin drama ups and down ya. Dramanya bukan orangnya boring kok. Itu mah Bukan. emang orangnya boring aja. Drama ups and down-nya Iya. gitu. Lo nggak Yes. nyari chaos, stable. Stable. Ada konflik, you ngobrol. Ada orang yang nggak seneng ya dengan hal itu. Maksudnya dia pengen chaos terus tuh ada loh. Ada karena memang something yang familiar buat mereka mungkin. Oh. Mereka melihat diri mereka pun juga sesuatu yang mereka lihat di keluarganya mungkin udah terbiasa chaos and there's feel familiar dengan itu. Masuk ke pertanyaan terakhir kita ya. Satu saran buat para jomblo yang nggak dapat pasangan. Nah, terakhir. Mbak Zola nih. Terakhir nih. Mbak Zola kan udah ahli banget di bidang percintaan nih kan. Buat yang single, keep looking aja gitu loh. Setiap orang itu punya journey-nya masing-masing. Ada orang yang memang mereka ketemu pasangannya cepat, ada yang memang mereka ketemu pasangannya lama tapi mereka long lasting. Ada yang memang mereka ketemunya. Jadi jangan pernah compare diri kamu dengan orang lain. You need to compare yourself yang sekarang dengan yang kamu sebelumnya. Dan ketika kamu single, fokus ke hal-hal yang sebenarnya memang support untuk long term relationship. Kayak misalnya dia punya quality, terus udah gitu values. Lebih fokus ke sana instead of ke surface only kayak tingginya berapa, terus udah gitu good looking apa enggak, terus udah gitu kuliahnya Bukti di apa? mana, tamatannya di mana apa. Those things itu tuh nggak terlalu penting, tapi akan lebih ngelihat ke dia punya quality, karakter dan personality dan valuesnya dia. Standar Gitu TikTok. loh. Berarti standar TikTok nggak begitu penting berarti ya. Standar TikTok hell no. Hell no. Ya, you need to hell know yourself. no. Jadi find yourself before you find love dulu. Yes, itu dia adalah message terakhir yang sangat penting ya, karena Sangat penting. apa mostly penonton kita kebanyakan jomblo nih guys. Jadi, ya kan kebanyakan ini. Jadi bisa diaplikasikan langsung setelah ini gitu ya Son ya. Terima kasih banyak Mbak Zola udah Thank you menyempatkan so waktu ya much. untuk datang ke sini. Thank you so much. Ini sangat insightful sekali Son ya. Very, very insightful. Di episode hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa terbantu juga buat kalian yang misalnya struggle gitu ya di love life atau di relationship, bisa ngambil pelajaran baik sedikit maupun banyak, silahkan. Yes. Tergantung kalian butuhnya semana gitu ya. Gitu. Oke. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Langsung aja komen di bawah karena itu adalah Dice Respect for Us. Yes, jangan lupa selalu komen, like dan subscribe video-video kita. Jangan lupa Yes. juga join member dan link di deskripsi semua. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12. Bye.